Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat taraweh, sholat isya dan disambung dengan sholat witir dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berikutnya seperti biasa telah selesai sholat isya sebelum taraweh diadakan kultum alias kuliah 7 menit. Ini dengan materi yaitu tingkatan orang berpuasa. Ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah ini dimulai dari tingkatan yang ketiga, kan jumlahnya ada 3. Dimulai dari tingkatan yang ketiga yaitu tingkatannya orang awam. Jadi tingkatan berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah sendiri adalah tingkatan orang yang awam. Yaitu bagaimana cara berpuasanya orang yang awam? Yaitu berpuasa dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, merokok dan lain sebagainya. Itu adalah tingkatan yang paling bawah. Itu tingkatannya orang awam. Tingkatan yang hanya melakukan sesuatu hal yang tidak membatalkan puasa. Itu adalah tingkatan yang paling bawah. Seperti orang-orang yang awam seperti kita ini. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang tengah, itu adalah tingkatan khusus, yaitu puasa dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk makan minum tadi dan lain sebagainya, ditambah lagi dari menahan dari sesuatu yang membatalkan secara batin, atau menahan dari sesuatu yang bisa mengakibatkan atau menimbulkan maksiat, baik itu maksiat tangan, maksiat telinga, mata, mulut dan lain sebagainya. Itu adalah tingkatan yang kedua. Jadi untuk tingkatan yang kedua itu selain dari menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara zahir, juga menahan dari sesuatu yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan suatu maksiat, berarti atau menimbulkan syahwat, seperti melihat sesuatu yang tidak baik atau mendengar sesuatu yang jelek, atau mengatakan sesuatu yang juga tidak baik, seperti berkata jorok, ghibah dan lain sebagainya. Itu adalah tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan puasanya orang yang khusus. Itu biasanya dilakukan oleh para ulama. Nah, kemudian tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan di atasnya khusus, berarti khususnya khusus. Nah, itu yaitu menahan dari tingkatan ketiga dan kedua, ditambah lagi menahan atau dia itu berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak meragukan takdirnya Allah. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu percaya takdirnya Allah. Dia itu memiliki keimanan yang sangat kuat, yaitu biasanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul itu memiliki keimanan yang kuat. Ketika ditimpa musibah apapun, dia itu tidak merasa sedih. Ala auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwasanya para walinya Allah itu tidak susah dan juga tidak sedih. Jadi ketika mendapat cobaan apapun, itu tidak merasa sedih dan susah. Karena itu memang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kisah dari Kanjeng Nabi Muhammad ketika
Kanjeng Nabi ini mau dibunuh oleh namanya Surayyah, itu dihunus pedang. Ketika ditanya Kanjeng Nabi, siapa yang akan menolongmu? Si Surayyah sambil menghunuskan pedang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hanya menjawab Allah. Itu saja langsung pedangnya jatuh dan si Surayyah ini gemeteran. Itu karena memiliki keimanan yang kuat. Tapi kalau mungkin kita itu ketika dihadang ataupun di sesuatu yang jelek, itu kita akan takut karena keimanan sangat rendah. Tapi untuk beribadah kepada Allah itu memang apapun keimanan kita, tetap yang penting tetap kita untuk beribadah kepada Allah, dan niat ibadah kita kepada Allah itu adalah niat taqarrub. Biasanya sebelum tahlil membaca nawaitu dzikra taqarruban ilallah. Saya niat zikir untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan niat ke apa-apa, karena tujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita mudah untuk meminta kepada Allah. Sama dengan orang dalam. Jadi kalau sudah termasuk orang dalam, itu meminta kepada Allah, itu mudah untuk dikabulkan. Jadi ini apapun ibadah kita, termasuk puasa, membaca Al-Quran, dan apapun hal lain yang bersifat positif atau bernilai ibadah, itu kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kultum pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.